Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan ya, sehingga kita bisa sama-sama bertemu kembali dalam kajian muslimah Kadipiro, meskipun tidak secara langsung, tidak secara offline ya, tapi kita masih bisa sama-sama Allah beri kesempatan untuk bisa bertemu secara offline ya. Semoga kita tidak senantiasa menjadi umatnya yang senantiasa bersyukur, sehingga Allah juga akan terus menambah kenikmatan kepada kita semua. Ya ibu-ibu, salawat dan salam juga semoga tetap tercurah kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti ya. Semoga kita termasuk di dalamnya sehingga kita akan mendapat syafaat ya dari Rasulullah ya pada hari perhitungan kelak seperti itu. Ya ibu-ibu sekalian ya, saya diberi kesempatan, saya diminta untuk ya mengisi ya sharing ya pada kajian muslimah Kadipiro pada kesempatan ini ya, bersilaturahmi dengan ibu-ibu sekalian ya, untuk ya senantiasa terus ya sebagai seorang muslim ya kita untuk Allah Allah minta kepada kita untuk saling memberikan pengingat, saling memberi nasihat ya seperti itu. Jadi di sini ya saya juga sama-sama belajar ya dengan ibu-ibu sekalian ya, kita bisa saling memberi sharing ya seperti itu ya, untuk hal-hal kebaikan ya. Saya bacakan ya di surat An-Nisa ayat 124, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal min sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira ya. Artinya ya, dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun ya, seperti itu ya. Ibu-ibu sekalian ya, di sini ya Allah ya mengingatkan ya kepada kita ya, barang siapa mengerjakan amal kebaikan ya baik laki-laki maupun perempuan ya, dan dia beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun ya. Jadi kita sebagai laki-laki maupun perempuan ya, kita punya hak yang sama ya. Bila kita beriman kepada Allah ya, kita akan mendapat ganjaran ya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah katakan kita tidak akan dizolimi sedikit pun ya, untuk mendapatkan itu semua ya, seperti itu. Di sini kita sebagai seorang muslimah ya, kita juga mempunyai banyak kesempatan ya untuk melakukan hal kebaikan ya, yang sama ya, setara juga dengan para laki-laki ya, dengan para bapak-bapak ya, seperti itu ya. Tapi yang membedakan adalah peran kita di dalamnya ya, seperti itu. Peran kita yang berbeda ya dengan para laki-laki, karena memang secara fisik pun kita berbeda ya dari mereka ya, seperti itu. Tapi insya Allah ya, dengan peran yang kita lakukan ya, insya Allah kita akan mendapat kesempatan yang sama ya, mendapatkan pahala ya, mendapatkan keriduan dari Allah ya, selama apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang telah Allah arahkan ya, yang telah Allah perintahkan ya, kemudian telah Allah contohkan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Salah satu yang menjadi acuan ya kita sebagai model ya, bagaimana kita bisa mendapatkan ya amalan-amalan tadi ya yang harus kita lakukan dan menjadi contoh adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah ya, bahwa
ada perempuan-perempuan yang pantas ya menjadi model, pantas menjadi anutan ya bagi kita ya, dan dia adalah para penghulu surga ya, seperti itu ya. Dikatakan ya di dalam hadis Rasulullah ya, saya baca terjemahannya saja ya. Nabi SAW bersabda, wanita penghuni surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imron, dan Aisyah binti Mazahin, istri Fir'aun ya. Ini hadis riwayat yang disampaikan oleh Ahmad, Tabrani, Hakim, dan Tawawi ya, Tohawi ya, dalam Sahih Al-Jami As-Shaghir ya, nomor 135 ya, seperti itu ya. Itu ya, dikatakan bahwa ada 4 wanita penghulu surga ya, seperti itu. Yang ini yang menjadi panutan kita ya, menjadi acuan kita ya, apa-apa saja yang yang ada di dalam diri mereka sehingga mereka pantas dijadikan dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghulu surga ya, seperti itu ya. Jadi Masya Allah ya, begitu Islam menempatkan kita di posisi yang mulia ya, wanita sangat dimuliakan, wanita dijaga kehormatannya seperti itu ya. Bahkan ada wanita-wanita yang 4 tadi ya, seperti itu. Jadi mari kita belajar bersama ya. Mari kita melihat ya profil-profil 4 wanita tadi sehingga mereka dikatakan sebagai para penghulu surga ya. Penghulu surga artinya mungkin para pemimpin-pemimpin nanti di sana ya, ibu-ibu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang nanti akan berada di sana bersama mereka. Kita bisa bersama memasuki ke dalam surganya ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat ya, para wanita penghulu surga tadi apa saja keistimewaannya. Ibu-ibu kita bisa belajar bersama-sama dan kita bisa melihat ya, apa saja yang membuat mereka dikatakan sebagai para penghulu surga tadi ya. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid ya, Bunda Khadijah binti Khuwailid ya. Siapa beliau? Beliau, ibu pasti sudah sangat tahu ya, beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Kalau kita lihat, kenapa tidak istri-istri yang lain ya? Kenapa Khadijah yang dijadikan penghulu surga tadi ya? Coba kita lihat apa saja yang membuat beliau begitu istimewa ya, sehingga bisa menjadi panutan kita ya. Sehingga semoga dengan dengan kita mengikuti apa yang telah beliau lakukan ya, kita menjadi termasuk orang-orang yang pantas ya untuk dimasukkan ke dalam surganya ya, seperti itu ya. Kita bisa lihat ya, Khadijah ya adalah seorang istri yang sangat hormat kepada suaminya, seorang istri yang sangat mencintai suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dalam setiap tindakan Rasulullah, bila itu adalah suatu hal yang baik ya, beliau senantiasa mendukung ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita lihat keistimewaannya. Yang pertama adalah ya, Khadijah adalah wanita yang pertama ya masuk ya ke dalam Islam ya, seperti itu. Jadi Rasulullah bersama Khadijah ya, pada waktu itu Rasulullah menyampaikan perintah Allah untuk berdakwah ya secara terbuka, untuk menyampaikan bahwa Islam ya yang Allah ajarkan kepada Rasulullah untuk disampaikan ya kepada umat manusia. Dan Khadijah adalah wanita pertama yang mengikuti ajaran pertama Rasulullah untuk memasuki agama Islam ya pada waktu itu ya. Khadijah yang mendukung ya Rasulullah ya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan Islam ya. Kita bisa lihat kisahnya beliau ya, ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama di gua Hira ya, dan mendapat wahyu pertama, Rasulullah ketakutan, dan Ibunda Khadijah yang menenangkan Rasulullah sehingga Rasulullah menjadi tenang hatinya dan menyampaikan apa yang telah beliau dapatkan ya dari malaikat Jibril, wahyu pertama. Dan ternyata
Ibunda Khadijah mendukung ya apa yang Rasulullah sampaikan, bahkan beliau memberikan fasilitas-fasilitas ya. Beliau menanyakan kepada pamannya yang pada waktu itu seorang ahlul kitab ya pada waktu itu ya, menanyakan hal seperti itu, dan ternyata pamannya juga mengatakan beliau ada seperti ciri-ciri nabi akhir zaman sebagaimana yang dikisahkan, yang diceritakan, yang disampaikan di dalam kitab yang beliau baca ya, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi Khadijah langsung menjadi pendukung Rasulullah, kemudian memfasilitasi beliau ya untuk mendukung ya dakwahnya beliau ya, seperti itu. Kemudian beliau juga adalah seorang perempuan yang senantiasa ikhlas ya menemani Rasulullah ya, seperti itu ya, untuk menyampaikan misi kerasulannya ya, seperti itu ya. Beliau mendermakan seluruh hartanya, ibu-ibu, masya Allah gitu loh, seperti itu. Jadi makanya Rasul begitu sangat menghormati beliau, begitu menyayangi beliau ya, seperti itu, karena Khadijah istilahnya all out ya, memberikan semua yang dia miliki ya, seperti itu ya, untuk mendukung Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Harta kekayaan yang dia miliki, dia berikan semua kepada Rasulullah, dia dermakan semua untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Karena yang namanya dakwah, perjuangan dakwah itu tidak sedikit ya biaya yang harus dikeluarkan ya, seperti itu. Dan beliau memberikan itu semua ya, seperti itu ya. Dan beliau mendampingi Rasulullah dalam suka maupun duka. Coba bisa bayangkan, Khadijah ya, Bunda Khadijah ya, pada waktu itu adalah seorang yang sangat kaya raya. Beliau seorang yang cantik, kaya raya, dari keluarga yang memang terpandang ya, seperti itu. Tapi beliau beliau serahkan ya semua itu untuk perjuangan dakwah ya. Beliau rela ya, ketika pada waktu itu dakwah masih belum bisa diterima ya, kemudian beliau mendampingi Rasulullah dalam keadaan suka, dalam keadaan duka ya. Waktu itu diboikot dan dengan berbagai macam cara oleh orang-orang kafir Quraisy ya pada waktu itu. Tapi Bunda Khadijah tidak bergeming untuk terus mendukung Rasulullah ketika diboikot dalam kondisi materi yang sangat kurang, dalam kondisi secara diboikot ya, tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas ya, makanan, mungkin juga tempat tinggal yang sangat-sangat terbatas ya. Pada saat boikot itu Khadijah tidak berpaling dan beliau tetap setia kepada Rasulullah, mendampingi beliau ya, seperti itu ya. Itulah Bunda Khadijah ya, seperti itu. Kemudian Khadijah itu ya adalah satu-satunya istri Nabi ya yang dikaruniai putra ya, 6 orang anak ya. Dan yang satu lagi Maryam ya, waktu itu masih ya istilahnya seorang budak ya, karena pada waktu itu budak boleh dinikahi ya, seperti itu. Tapi untuk seorang istri ya, satu-satunya istri yang Allah berikan putra hanya Khadijah ya. Karena pada waktu itu ya karena itu ya, jadi istri-istri yang lain tidak Allah takdirkan untuk mempunyai putra, dan hanya Khadijah yang memiliki putra ya dari Rasulullah SAW ya. Itu ya, jadi keistimewaannya masya Allah, karena beliau sangat mendukung dakwah ini ya, dengan segala macam tantangannya ya, dengan segala macam ancaman ya, beliau tetap bersama-sama Rasulullah berdakwah untuk menyebarkan agama Islam ya, seperti itu. Jadi beliau adalah wanita yang sangat istimewa di hati Rasulullah ya. Bahkan ketika beliau tidak ada pun, sudah wafat pun ya, beliau senantiasa mengenang ya semua jasa-jasanya, semua kebaikan-kebaikan Khadijah ya. Sampai istri-istri yang lain pun juga cemburu ya, seperti Aisyah ya, begitu cemburunya kepada Khadijah meskipun dia sudah tidak ada di dunia ini ya. Semoga kita bisa mengikuti ya apa yang
apa namanya dicontohkan oleh beliau ya. Semoga kita menjadi wanita yang seperti tadi ya yang dicontohkan ya, agar kita juga ketika suami kita berdakwah ya, menyebarkan agama ini ya, kita juga dukung ya suami kita ya, seperti itu. Kemudian ya wanita yang kedua ya tadi apa namanya Khadijah ya. Yang kedua adalah ya Fatimah binti Muhammad ya, seperti itu ya. Oke, wanita penghulu yang kedua Fatimah binti Muhammad ya adalah tidak lain adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya, seperti itu ya. Masya Allah ya, karena dari apa namanya dari putri Rasulullah, dari Khadijah tadi ya, ibunya juga tadi ya sebagai penghulu, ternyata putrinya pun juga sama ya. Kita bisa lihat profilnya seperti apa gitu loh. Fatimah ya adalah juga termasuk seorang wanita yang mendukung juga dakwah Rasulullah ya. Pada waktu Rasulullah berdakwah awal-awal ya, beliau mendapat banyak ancaman ya, mendapat banyak tantangan ya, dan Fatimah yang senantiasa bersama dengan Rasulullah ya, ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dilumuri kotoran dan lain-lain, dan Fatimah itulah yang apa namanya membantu Rasulullah membersihkan dirinya yang seperti itu ya. Begitu dekatnya Rasulullah dengan Fatimah, dan Fatimah begitu cinta, begitu hormat, begitu patuh ya kepada Rasulullah ya, seperti itu ya. Jadi itulah salah satunya ya karakternya. Yang pertama, Fatimah adalah wanita yang patuh ya dan hormat ya kepada orang tuanya ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu ya. Itu ya profil Fatimah. Kemudian Fatimah juga sama. Fatimah adalah seorang wanita yang hormat juga kepada suaminya ya. Suaminya waktu itu Ali bin Abi Thalib ya, secara ekonomi memang apa namanya cukup ya, bahkan cenderung kurang ya. Tapi Fatimah tetap apa namanya mensupport ya suaminya ya. Kemudian dia berhidup sesuai dengan apa namanya kondisi suaminya ya. Bahkan ketika mungkin ya sedang tidak ada makanan ya, beliau juga bersabar ya dengan kondisi itu ya, seperti itu ya. Beliau begitu patuh ya kepada apa namanya suaminya, hormat kepada suaminya meskipun secara ekonomi kekurangan, tapi beliau tidak mengeluh ya, seperti itu ya. Ya semoga kita juga tidak termasuk wanita yang mengeluh ya ibu-ibu ya. Jadi kita senantiasa wanita yang apa namanya menerima pemberian suami kita, bukan wanita atau yang senantiasa apa namanya menuntut ya, menuntut suaminya untuk melakukan yang melebihi batas ya kemampuan suaminya. Dan Fatimah termasuk wanita yang qanaah ya, beliau menerima apapun yang diberikan oleh suaminya, seperti itu. Dan beliau yang mensupport juga, seperti itu ya. Bahkan pada suatu hari ya apa namanya dalam kondisi yang sangat kelelahan gitu ya, seperti itu ya. Kemudian Fatimah juga sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia juga apa namanya ada rasa lelah ya, seperti itu ya. Pada waktu itu beliau menyampaikan, kok capek banget rasanya hari ini, karena bisa bayangkan ya ibu-ibu ya, kita kalau mau masak roti gandum sudah ada ya, kita tinggal olah ya, seperti itu. Pada waktu itu tidak ibu-ibu ya, semuanya serba mentah, dan alat-alat peralatan juga masih tidak secanggih sekarang ya. Kalau misalnya mau membuat beras juga mungkin harus harus tumbuk sendiri dulu dari awal apa namanya adanya gitu ya, tidak seperti sekarang kita tinggal beli ya, seperti itu dengan segala kemudahannya ya, seperti itu. Pada waktu itu masih dalam kondisi yang memang ya belum seperti sekarang kemajuannya ya secara teknologi ya. Ketika beliau menyiapkan segala hal juga sama ya, seperti itu. Jadi dengan penuh sangat dengan segala keterbatasan yang ada ya, akhirnya Rasulullah mengeluhkan kelelahannya, ya, dan menyampaikan kepada suami, dan suami mengatakan, coba kalau minta budak ke ayahmu gimana, karena kan kemarin habis perang ya ada budak untuk minta untuk sebagai membantu ya dalam kehidupannya. Kemudian ketika beliau sampaikan kepada ayahnya Rasulullah mengatakan, dan Rasulullah termasuk
ayah yang tidak serta-merta ketika keinginan anaknya minta seperti ini langsung dituruti, tidak ya. Rasulullah malah memberikan pendidikan ya kepada putrinya, bahwa ketika kamu lelah gitu loh, berzikirlah ya. Berzikirlah dengan mengucapkan nama Allah, mensucikan nama Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu akan membuat lelahmu menjadi hilang ya. Karena apa ya, ketika kita ikhlas melakukan sesuatu ya, ketika kita meloloskan segala sesuatu seberat apapun ya, masalah yang kita hadapi ya, itu akan kita mudahkan. Karena apa? Hati kita ikhlas, hati kita los ya. Itulah pelajaran yang diberikan Rasulullah kepada putrinya ya, sehingga akhirnya Fatimah pun juga mengikuti apa yang disampaikan oleh ayahnya ya, nasihat dari ayahnya ya. Akhirnya beliau tidak meminta fasilitas ya dari ayahnya. Kalau sebetulnya kalau mau minta fasilitas apapun juga bisa saja ya, tapi Rasulullah memberikan pendidikan, memberikan didikan kepada putrinya bahwa kita berupaya untuk ketika melakukan sesuatu itu memang harus perlu upaya, perlu usaha ya, tidak tidak begitu saja diberikan ya fasilitas-fasilitas tadi ya, seperti itu. Ya, itulah kesabarannya Fatimah ya, putri Rasulullah ya, seperti itu ya. Ya, kemudian profil selanjutnya ya dari profil 4 penghulu surga ini ya, adalah yang tadi ya disampaikan adalah Maryam binti Imron ya, seperti itu ya. Siapakah Maryam binti Imron ya, yang akhirnya menjadi harus menjadi panutan bagi kita ya, profil wanita yang menjadi penghulu di dalam surga kelak nanti ya. Siapa ya? Maryam adalah putri Imron ya. Waktu itu ya Imron adalah seorang yang solih ya, tapi masih belum dikaruniai putra sampai usia beliau beranjak menua ya, seperti itu ya. Bisa dikatakan kalau misalnya secara manusiawi istrinya kayaknya nggak mungkin lah untuk punya putra, karena sudah tua ya, sudah menopause ya, seperti itu ya. Jadi rasanya secara manusiawi tidak mungkin untuk punya anak ya. Tapi Imron berusaha, Imron juga meminta, berdoa sampai bernazar ya, bahwa kelak ya anaknya nanti yang akan dilahirkan ya akan diberikan ya, akan dipersembahkan ya untuk mengabdi kepada Baitul Maqdis ya, untuk menjadi orang yang melayani kelak Baitul Maqdis ya, seperti itu. Itu nazarnya Imron ya dengan istrinya ya. Sampai akhirnya Allah menakdirkan ya, istrinya di saat dalam kondisi secara manusia tidak mungkin untuk punya putra ya, karena ya dalam kondisi sudah menopause ya, seperti itu. Ternyata Allah takdirkan ya istri Imron untuk punya seorang anak, dan ternyata anak yang dilahirkannya adalah seorang putri ya, seorang perempuan ya. Karena pada waktu itu yang menjadi pelayan di masjid ya adalah seorang laki-laki ya, dan ketika Allah menakdirkan ya bahwa yang dilahirkan oleh istrinya adalah seorang perempuan ya, beliau tetap melaksanakan nazarnya ya, memberikan anaknya yang akan kelak akan melayani Baitul Maqdis ya. Makanya Maryam ya dititipkan di Baitul Maqdis kepada pamannya ya, Nabi Zakaria alaihi salam ya. Kalau sekarang mungkin kita itu dititipkan untuk ya istilahnya pesantren, karena Zakaria punya pesantren ya di Baitul Maqdis ya. Dititipkanlah Maryam untuk dididik ya, secara akhlaknya, secara agamanya ya, kemudian secara pemikirannya, akidahnya ya, dititipkan kepada Nabi Zakaria, seperti itu ya. Dan Maryam pada waktu itu ditempatkan di suatu tempat yang memang khusus ya. Maryam adalah dijaga ya kesuciannya, dijaga jangan sampai ada orang asing yang bisa memasuki tempatnya gitu ya, memasuki kamarnya gitu, seperti itu, memasuki wilayahnya ya, seperti itu, sangat dijaga. Dan Maryam pun juga sama, seorang wanita solihah yang sangat menjaga kesuciannya, seperti itu ya. Ya bisa kita bayangkan ya pada waktu itu ya bagaimana ya kondisi Maryam yang dari kecil memang dijaga kesolehannya ya, diberikan lingkungan yang baik ya, dimasukkan ke dalam ya kalau sekarang mungkin pesantren ya, dan hanya Maryam di situ yang
tinggal di sana ya, seperti itu, belajar, beribadah ya di sana ya, seperti itu ya. Dan Maryam adalah wanita yang sangat menjaga kesuciannya, seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Zakaria melihat suatu keanehan ya, karena dia itu dijaga dari segala hal, orang-orang asing bisa masuk, tapi setiap pagi di depan kamarnya itu senantiasa ada buah-buahan yang sangat sulit ditemukan di tempat tadi ya, di Palestina ya pada waktu itu ya. Ada anggur, ada mungkin buah-buahan yang tidak memungkinkan untuk bisa tumbuh di sana gitu ya. Tapi ada semua di sana, ada ya mungkin pir, apel dan lain-lain gitu loh. Kan kalau padang pasir biasanya yang ada itu umumnya adalah kurma ya. Tapi itu buah-buahan yang sangat jarang ditemui ya di tempat itu, dan itu selalu ada tiap hari, dan itu yang membuat keheranan Zakaria gitu loh. Siapa yang mengirimkan ini semua? Maryam mengatakan saya tidak tahu gitu ya, tidak tahu karena memang sudah ada di sana ya, seperti itu. Akhirnya Zakaria pun melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa dari Maryam ini ya. Beliau adalah orang yang Allah berikan rahmat ya, Allah sayangi ya, seperti itu. Sampai hal-hal ya seperti tadi ya, makanan itu pun juga Allah siapkan ya, seperti itu ya. Kemudian ternyata ketika Maryam beranjak dewasa ya, beliau yang sangat menjaga kesuciannya itu didatangi oleh malaikat Jibril ya, seperti itu, dan mengatakan bahwa Allah menakdirkan bahwa kamu akan mempunyai seorang putra. Maryam kaget ya, wajar ya, seorang perempuan yang tidak pernah bertemu dengan laki-laki ya, kemudian ternyata dia dikatakan bahwa akan mengandung seorang manusia ya, yang beliau tidak pernah tersentuh ya sedikit pun dengan laki-laki, yang mungkin berjabatan tangan juga tidak ya, dia bersentuhan dengan laki-laki pun juga tidak pernah, tapi tiba-tiba mengandung, kan pasti sangat bisa kita rasakan perasaannya ya, mungkin dia takut gitu ya, seperti itu. Kemudian beliau juga merasa, loh piye carane gitu loh, kok saya bisa seperti itu, terus nanti apa tanggapan orang gitu ya, seperti itu ya. Dikatakan bahwa Allah ingin menunjukkan ya keagungannya, Allah ingin menunjukkan kebesarannya ya, dengan cara seperti tadi ya, dengan cara membuat Maryam ya, seorang gadis suci ya, yang tidak pernah tersentuh seorang laki-laki pun, ternyata Allah takdirkan bisa hamil ya, seperti itu, dan bisa mengandung ya, seperti itu. Bisa kita bayangkan ya ibu-ibu, bagaimana perasaan beliau ya, rasanya bagaimana nanti beliau menghadapi ya orang-orang di luar ya, seperti itu, menghadapi cemoohan ya, seperti itu. Bisa kita bayangkan ya, seperti itu ya. Bahkan ya kalau misalnya kita lihat zaman sekarang ya, kita ada suami saja juga dalam kondisi hamil tuh sangat berat ya ibu-ibu ya. Bisa kita bayangkan ya emosi kita yang kita rasakan, ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan dan pernah mengandung mungkin sangat bisa merasakan hal ini ya, bagaimana kondisi yang sangat berat pada saat kita mengandung ya. Meskipun kita sudah punya suami ya ibu-ibu ya, tapi dalam kondisi mengandung itu sebagai seorang wanita itu kondisi yang sangat berat ya, seperti itu ya. Secara emosi juga mengalami hal yang kondisi yang berat ya ketika sama hal. Dan kita bisa bayangkan Maryam ya, pada waktu itu tanpa suami ya, seperti itu beliau mengandung. Apa yang akan dia katakan ya kepada pamannya, apa yang akan dia katakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Tapi ternyata karena ini adalah sudah takdir yang ditetapkan oleh Allah, Maryam menerima itu semua ya, seperti itu, dengan kesabaran ya, seperti itu ya. Maryam bisa menerima itu semua dengan berbagai macam fitnah, cemoohan, hinaan ya dari para sahabat ya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya seperti itu ya. Dia terima ya, karena ini adalah qadarullah, sudah takdir Allah. Sampai akhirnya tiba di masa persalinan ya, Maryam pun pergi ya kan, untuk menghindari cemoohan tadi ya, seperti itu. Sampai akhirnya beliau melahirkan dalam kondisi yang sangat berat ya. Beliau dalam kondisi yang sendiri ya pada waktu itu, sampai saatnya beliau melakukan
persalinan ya hanya berpasrah kepada Allah ya, dan akhirnya Maryam pun bisa melahirkan, dan ternyata ada orang yang berkunjung ke sana dan melihat bahwa ternyata memang ada keistimewaan dari bayi Maryam tadi ya. Nabi Isa alaihissalam ya ketika kecil dia Allah berikan mukjizat, Allah berikan ketetapan untuk bisa berbicara, menyampaikan apa yang terjadi ya, seperti itu yang disampaikan kepada orang-orang tadi ya, seperti itu. Dan akhirnya orang yang percaya mengimaninya ya seperti itu ya. Ternyata banyak juga yang tidak ya seperti itu. Sampai akhirnya Allah tetapkan Nabi Isa juga untuk akhirnya berdakwah seperti itu ya. Itu ya, jadi keistimewaannya Maryam ya, beliau orang yang sangat sabar, yang Allah berikan ujian ya di luar ya, mungkin di luar kebiasaan ya yang ada pada saat itu ya. Bisa kita bayangkan seorang wanita yang tidak pernah bertemu dengan laki-laki, ternyata Allah takdirkan untuk bisa mengandung ya, seperti itu ya. Ini dari Abu Hurairah, begitu istimewanya beliau ya, seperti itu ya. Beliau senantiasa bersabar ya, Maryam tadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, profil wanita penghulu surga yang terakhir, yang keempat adalah Aisyah binti Mazahim ya, istri Fir'aun ya, seperti itu ya. Jadi Aisyah binti Mazahim ya adalah ya istri dari Fir'aun ya, yang ingkar ya kepada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa pada waktu itu ya. Nabi Musa qadarullah ya, pada waktu itu diburu ya, karena Nabi Musa itu adalah anak Bani Israel ya. Mungkin beda ya, mungkin kalau kita sekarang dari berbagai macam ras udah kelihatan ya, oh ini anaknya Bani Israel nih. Makanya pada waktu itu Fir'aun membunuh anak laki-laki Bani Israel karena ya Fir'aun mendapat mendapat berita dari para dukun ya, dikatakan bahwa nanti kerajaan kamu akan diambil alih oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Makanya pada waktu itu anak-anak Israel dibunuh ya oleh Fir'aun ya, seperti itu. Tapi ternyata qadarullah ya, yang namanya rencana Allah itu lebih baik ya daripada rencana yang dilakukan oleh Fir'aun ya. Ternyata Allah memberikan ilham ya kepada ibunya Nabi Musa ya, untuk mengalirkan Nabi Musa di Sungai Nil, dan akhirnya bertemulah dengan Asia ya, istri Fir'aun tadi. Dan akhirnya Asia meminta kepada Fir'aun untuk untuk mengambil anak itu ya, untuk dipelihara ya di istana tadi ya. Masya Allah ya, padahal pada waktu itu ya Fir'aun sedang berburu anak-anak Israel, karena ini tidak diketahui ini anaknya mana, anak dari Bani Israel atau anak Mesir ya, seperti itu ya. Akhirnya diperbolehkanlah Asia untuk memelihara anak tadi ya. Itu qadarullah. Makanya rencana Allah itu lebih hebat ya daripada rencana atau makar dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada dakwah ini ya. Kita sangat yakin hal itu ya, bahwa kita punya rencana dan Allah pasti punya rencana yang lebih baik ya. Makanya kita senantiasa berupaya untuk tawakal ya, seperti itu ya. Jadi apa karakternya ya? Asia ya, ketika Nabi Musa beranjak dewasa ya, beliau menerima dakwah Nabi Musa gitu ya, bertentangan dengan suaminya yang ingkar kepada Nabi Musa ya. Tapi ya Asia mempunyai keyakinan yang kuat terhadap apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa tadi ya, sehingga ketika Fir'aun mengancam, Fir'aun mempengaruhi untuk tidak mengikuti ya ajaran Nabi Musa ya, tapi Asia tetap berpegang teguh ya kepada ajaran Nabi Musa tadi ya. Dia memiliki keyakinan yang kuat ya, dia berhasil yang mempertahankan akidah yang disampaikan oleh Nabi Musa ya. Pada waktu itu Nabi Musa sudah diusir ya oleh Fir'aun, tapi beliau tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa ya. Meskipun suaminya menyiksa dia supaya mengembalikan akidahnya Asia tadi ya, untuk
kembali ya kepada apa yang diinginkan oleh Fir'aun, tapi Asia tetap tidak bergeming ya sebenarnya. Asia tetap ya tidak terpengaruh ya dengan berbagai macam ancaman siksaan yang telah diberikan Fir'aun ya kepadanya ya, seperti itu ya. Kemudian Asia juga wanita yang tidak tergiur ya dengan harta, dengan pemberian-pemberian yang diberikan Fir'aun ya kepada Asia, kepada beliau ya, seperti itu. Beliau tidak tergiur, beliau tetap mempertahankan akidahnya seperti itu ya. Kemudian dan bisa kita lihat ya bagaimana seorang Asia ya tetap bisa mempunyai keyakinan tadi, dan beliau ya minta berdoa ya pada saat beliau mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan dari Fir'aun ya untuk kembali ke agamanya Fir'aun ya. Beliau hanya minta kepada Allah, beliau berpasrah kepada Allah, beliau tetap yakin kepada Allah sebagai pencipta ya, sebagai penciptanya, sebagai Tuhannya ya. Beliau mengatakan kepada Allah ya di surat At-Tahrim ya, seperti itu ya, ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga dan selamatkan aku dari raja kaum yang zolim ya, seperti itu ya. Jadi Asia tidak terpengaruh ya, meskipun diiming-imingi berbagai macam hal ya, diberikan harta yang berlimpah ya, beliau tidak tergiur dengan itu. Ketika akidah beliau ingin ditukar dengan harta, beliau tidak mau ya, tidak mau mengikuti ya, seperti itu ya, begitu ya. Jadi begitu kuatnya ujian yang ujian yang didapatkan ya oleh Asia tadi ya, beliau tidak bergeming ya. Asia seorang wanita yang lemah lembut, Asia seorang wanita yang sabar, yang cerdas ya. Cerdas karena apa? Di saat masa Fir'aun membunuh anak-anak Bani Israel, ternyata beliau bisa dengan cerdas meminta, dan akhirnya dikabulkanlah permintaannya tadi ya. Seorang sabar, lemah lembut ya, kemudian cerdas ya. Ternyata beliau tidak terpengaruh ya dengan berbagai macam hal tadi, harta ya, jabatan ya, seperti itu, tidak terpengaruh ya. Hanya keyakinan dia pada Allah lah yang membuat dia senantiasa terus mempertahankan akidahnya, dan sampai akhirnya beliau dihukum ya pada waktu itu ya. Beliau dihukum mati ya oleh suaminya sendiri ya, suami yang yang sebetulnya juga sangat menyayanginya ya, tapi karena Fir'aun sangat terpengaruh dengan harta ya, jabatannya ya, beliau tidak mau pengaruhnya berkurang di hadapan masyarakatnya ya. Bila masyarakatnya akhirnya berpaling kepada agamanya Nabi Musa, kan nanti kewibawaannya Fir'aun tadi ya, Fir'aun khawatir akan tergerus kewibawaannya ya, seperti itu. Sampai akhirnya ya istrinya sendiri beliau hukum ya, seperti itu ya. Itu ya, karena ujian yang sangat berat tadi ya, Asia pun ya diberi Allah pahala yang sangat besar ya, seperti tadi doanya tadi ya, meminta akan diberikan rumah nanti kelak di surga. Hanya itu saja permintaannya. Saya tidak akan terpengaruh ya dengan iming-iming Fir'aun ya, seperti itu. Yaitu ya ibu-ibu ya, 4 profil wanita penghulu surga tadi ya. Semoga kita bisa mengambil ya pelajaran tadi ya, betapa seorang wanita itu kita senantiasa diminta untuk berlaku ya lemah lembut ya kepada kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita ya, berlaku tegas juga gitu loh. Bila memang ada keyakinan kita yang memang harus kita pertahankan ya, kita pertahankan ya. Bila ada iming-iming ya untuk melakukan sesuatu hal yang Allah larang ya, kita akan tegas untuk menolaknya, seperti itu ya. Kemudian sabar ya terhadap ujian-ujian tadi, kemudian ikhlas yang menerima semua yang telah Allah berikan kepada kita ya, seperti itu ya. Jadi profil-profil wanita tadi yang menjadi penghulu surga ya, semoga menjadi tuntunan ya bagi kita ya, karena dia adalah idola kita sepanjang masa. Para wanita-wanita tadi ya, 4 wanita tadi yang telah Rasulullah gambarkan tadi ya, itu adalah para wanita yang
menjadi idaman ya, menjadi idaman kita sepanjang masa ya, karena itu ya, karena begitu besarnya ujian yang dihadapinya, kita mungkin gak ada apa-apanya ujian yang kita dapatkan dibanding para wanita tadi ya, seperti itu ya. Tapi dengan segala kesabarannya, dengan segala kecerdasannya ya, seperti itu ya, bisa menghadapi itu semua ya, bisa mengatasi masalah-masalah tadi ya, seperti itu ya. Kemudian ada hadis lain ya, yang disampaikan di Sahih Al-Bukhari ya, dari karakter tadi ya, seperti itu. Nabi SAW bersabda, artinya ya, sebaik-baik wanita adalah Maryam ketika zamannya ya, dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah ketika zamannya ya. Semoga kita termasuk ya wanita-wanita yang terbaik ya di zaman kita ya, seperti itu ya. Di zaman kita sekarang menjadi wanita yang terbaik, yang menjadi wanita yang Allah cintai, menjadi wanita yang kita Allah ridho kepada kita ya, dengan cara tadi ya, dengan cara mengikuti ya profil wanita para penghulu segala tadi ya, dan kita mengambil apa saja karakter-karakter yang baik yang bisa mereka lakukan ya, bisa kita contohnya seperti itu. Oke, itu saja ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf ya dalam penyampaian ya. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf ya. Bila ada kebenaran, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ragu ya untuk menerima kebenaran tadi ya. Itu nggih ibu-ibu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih ya kepada Bu Dinar ya, Bu Fatma ya, sebagai pengurus ya di kajian Muslimah Kadipiro ini ya. Ya, semoga kajian ini ya senantiasa bertambah ya keberkahannya ya. Kita bisa saling berbagi, kita bisa saling memberi nasihat bersama-sama ya, seperti itu, sehingga kita menjadi wanita-wanita yang memang Allah cinta, yang Allah ridho ya. Semoga kita nanti bisa bersama-sama ya, bertemu ya, bisa reuni nanti di surganya Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.